Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beserta jajaran pengawas. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung beserta Wakil Rektor. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung beserta jajaran direksi. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sultan Agung beserta jajaran direksi. Yang kami hormati Direktur PT Geresa, PT LAS, PT Setia Amanah Umat, PT Safa dan Raja Sultan Agung. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Cabang Kalinyamatan beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yang kami hormati Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala Sekolah di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Hadirin tamu undangan yang kami hormati. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta beserta isinya. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, pemimpin umat seluruh jagat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami menghantarkan rangkaian acara peresmian Gedung Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung tahap 2 Rabu 20 Agustus 2025 hingga purna acara. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung kepada Bapak Dr. Turahmat SH SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dr. Haji Asdar Kombo beserta istri dan segenap anggota Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dr. Haji Ali Lubis MPA serta istri, Habib Muhammad Asgar serta istri, Dr. Haji Ahmad Daroji, Dr. Haji Didik Ahmad Subadi serta istri. Yang saya hormati Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Profesor Dr. Bambang Tribawono serta istri, mohon maaf, Habib Muhammad Asgar serta istri yang saya hormati, serta anggota pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dr. Muhammad Jafar Stik, Bang Sabto Hartono SEMM, Profesor Dr. Widianto, Gus Ato, Dr. Insinyur Rahmat Sudiono, Bang Sigit Purnomo, Bang Muhammad Kosiin, Dr. Muhammad Kosiin beserta istri. Yang saya hormati pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, ini kemarin izin bebasan menyampaikan izin. Yang hadir hari ini anggota pengawas Profesor Dr. Haji Abdul Jamil beserta istri dan Yai Nusman Solid beserta istri. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung Profesor Dr. Haji Gunarto SHMU beserta istri, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor 1, 2, 3 beserta istri, serta Ibu dan Bapak Dekan, Ibu dan Bapak Wakil Dekan, dan
Kaprodi di lingkungan Unisula, serta para profesor, ibu dan bapak anggota senat di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islam Pak Agus beserta istri Dr. Agus, Direktur Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Bu Sukman, dan direktur-direktur direksi jajaran direksi rumah sakit serta direktur-direktur perusahaan di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Direktur Benesa, Direktur PT LAS, dan Direktur Esator. Yang saya hormati pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung cabang Kalinyamat, terima kasih Kawibun. Yang saya hormati mitra YBWSK dari berbagai bank yang hadir hari ini, ibu dan bapak kepala sekolah, ibu dan bapak hadirin semua yang dirahmati Allah yang tidak bisa disebut satu persatu. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah. Hari ini Allah berkenan memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita semua melalui peresmian tahap kedua launching gedung-gedung di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ibu dan Bapak, hari ini saya mohon izin akan mohon maaf, ini juga yang saya hormati dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pak Jarwan. Saya lanjutkan, Ibu dan Bapak, hari ini saya mohon izin untuk memandu Ibu dan Bapak untuk berkeliling tamasya seputar Semarang, melihat gedung-gedung Dikdasmen YBWSA. Kita akan mulai titik pemberangkatan dari SMP Islam Sultan Agung 4 di sebelah kanan, kemudian SMA Islam Sultan Agung 3 di sebelah kiri. Yang belakangnya sekarang kita buat boarding. Nanti bisa sambil Ibu Bapak bersani dalam boardingnya, nyaman sekali. Jadi kemarin coba kami track, kami 1 bulan selama siswa berada di boarding, kami ajak orang tuanya untuk datang di hari Sabtu, lalu dibawa pulanglah anak-anak santri itu. Kami tester. Kalau banyak santri yang tidak balik lagi ke pondok, berarti tidak betah. Alhamdulillah, semuanya balik, bahkan ada yang nggak mau dijemput. Di pondoknya, ini boardingnya Ibu dan Bapak. Kemudian setelah dari Kaligawe, kita akan meluncur ke Bumi Wanamukti. Di sana ada SD Islam Sultan Agung 1, yang dulu gedungnya bareng bersamaan dengan SD yang di mana SD 3 dulu bareng dengan SD 1 di Kauman, gedungnya sama, lokasinya sama. Ternyata dulu sempat dibedakan antara siswa putri dan putra di Kauman itu, tapi kemudian perkembangannya tidak begitu relevan sehingga dicampur lagi. Dan dengan gedung yang sama itu SD 1 dan 3 tidak mungkin bisa berkembang karena pasarannya sama, masyarakatnya sama, lingkungan sekitarnya sama. Maka oleh arahan ketum, itu tidak mungkin bisa bertambah siswanya, maka harus dipindah salah satu. Maka kami pindahlah SD Islam Sultan Agung 3 di Bumi Wanamukti. Dan hari ini sudah ada 50 pendaftar untuk tahun 2026-2027. Setelah dari Wanamukti, kami akan ajak Ibu dan Bapak untuk ke Mataram, SMA Islam Sultan Agung 1 di Mataram, yang sudah kami bangun. Bagian depan di halaman itu ada tempat parkir yang sangat bagus, muat 500 kendaraan, sehingga tidak upek-upekan itu motornya itu. Terima kasih Pak Ketum. Di bagian belakang dulu lab, kemudian kami pugar, kami ubah menjadi boarding, sehingga di SMA Islam Sultan Agung 1 juga ada program boarding sebagai
sebagai program pilihan. Kalau di sini wajib, di SMA 1 boardingnya pilihan. Memang tidak dikhususkan untuk anak-anak tahfiz, tapi semua yang di boarding itu akan kami bekali dengan penguasaan bahasa dan program-program akademik dan non-akademik yang lain. Itu di SMA 1. Kemudian kita akan geser lagi ke Seroja di SMP Islam Sultan Agung 1. Sekaligus nanti akan melihat gedung pasca sarjananya Pak Rektor yang Fakultas Ekonomi yang bersebelahan. Program unggulan yang kami bangun di SMP Islam Sultan Agung 1 ialah robotik. Jadi akan kami desain, ini nanti saya berlomba-lomba sama FTI, nanti minta bantuannya FTI karena ada alumni FTI yang sudah kami minta bantuannya untuk mendidik siswa-siswi kami untuk bikin robot. Kemarin sudah simulasi, ada robot yang sudah dipakai di Cina untuk parkir itu, supaya parkirnya mudah. Itu bentuk miniaturnya sudah mulai didesain oleh anak-anak. Kemudian dari Seroja kita akan berkumpul di titik akhir di SD Islam Sultan Agung 1 di Kauman, di Jalan Pemuda. Itu gedung yang dulu kalau saya masuk sampai lantai 3 di sebelah selatan, lalu saya akan ke lantai 2 sebelah barat, itu saya harus turun dulu ke lantai 1, muter lagi ke sebelah barat sebab tidak connect, tidak ada connecting di sana. Ini kata Pak Kun, ini labirin ini labirin ini kalau mau ke lantai 2 tidak mudun, turun ke lantai 1, naik lagi ke lantai 2 sebelah barat. Dan sekarang dikonekkan semuanya, nanti bisa Bapak Ibu bereskan semuanya. Itu gambaran umum tur kita hari ini. Kemudian Ibu dan Bapak tentu dampak dari perubahan bangunan itu tampak pada bertambahnya jumlah siswa yang terus meningkat dari tahun 2024 ke tahun 2025. Sebab setelah gedung itu dibangun, maka mebelnya tentu menjadi baru. Karena tidak mungkin gedung yang secantik ini dipasangkan dengan mebel lama. Lalu saya sampaikan Pak itu mebelnya tampaknya nggak cocok ini. Uang lagi, duit lagi. Sampai mebel itu habis 18,6 M kalau tidak salah di catatannya Pak Belu. Karena di semua sekolah kami bangun, kami perbarui mebel, termasuk untuk alat-alat yang di lab dan di boarding. Dampak lain dari perubahan drastis ini ialah tentu karena siswanya naik, gedungnya naik, saya sudah pede untuk menaikkan biaya pendidikan baik DPI maupun SPP, sehingga dari sisi finansial di tahun 2023 itu dalam catatan bendahara minus 3,9 M keseluruhan detachment dari 13 unit sekolah. 2024 mulai naik surplus 5 miliar. Tahun 2025 ini sudah surplus 6 miliar, sampai akhir Desember nanti insya Allah sampai 10 miliar. Tentu tidak hanya itu adalah bagian yang otomatis menjadi dampak atas pembangunan ini. Yang paling membuat saya bahagia sungguh adalah ketika usulan saya atas 55 guru dan karyawan yang sudah ngabdi di detachment dalam kurun waktu 5 sampai 29 tahun diangkat semua menjadi pegawai tetap oleh Pak Ketum. Itu membahagiakan sekali. Di antara capaian-capaian yang lain, saya beri SK itu sudah ngabdi berapa tahun Bu? 25 tahun Pak. 25 tahun. Sudah ngabdi berapa tahun? 23 tahun Pak.
Kenapa dulu tidak diangkat? Ya karena dulu minus. Kata Pak Ketum ya, kalau sudah surplus ya itu guru-gurunya diopenin kok Pak. Kasihan. Itu membahagiakan sekali bagi saya selaku pimpinan di Dikdasmen, karena mereka jamaah saya yang harus saya berjuangkan. Kemudian hari ini, sampai pada hari ini, Ibu dan Bapak, atas pembangunan yang sangat masif itu, tampaknya kita berada pada kondisi yang oleh Jalaluddin Rumi itu disebut dengan realisme magis, realisme magic. Angan-angan, harapan, keinginan itu bersatu hari ini dengan kenyataan, sehingga kita berada pada kondisi antara sadar dan tidak sadar. Udah dibangun segini banyaknya, tidak sadar itu. Jadi mata kita itu melihat, fisik kita melihat, tapi perasaan kita itu seolah-olah sudah dibangun ya. Termasuk peninggian di kampus, kita berada pada realisme magic namanya dalam terminologi Jalaluddin Rumi. Karena keinginan, harapan yang terpendam itu hari ini bersatu, berbaur menjadi satu dengan kenyataan. Terima kasih Pak Ketum atas semua yang sudah diberikan ke Dikdasmen. Sekali waktu saya datang ke sekolah itu, kata guru-guru, Pak, sebetulnya ini yang kami inginkan dari dulu. Oleh guru-guru. Oh iya, iya Pak, kami inginnya begini. Sekarang itu kami belum minta, itu sudah diberi. Dulu kami pengajuan itu sampai lama sekali, tidak turun-turun, tidak ada perbaikan. Jadi matur sebatun Ketum atas semua yang sudah diberikan untuk kami, untuk Dikdasmen Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu dan Bapak. Terima kasih atas rawuhnya panjenengan semua untuk melihat Dikdasmen. Saya akan tutup sambutan ini dengan pantun. Pergi tamasya di hari Rabu, melihat Dikdasmen kian mempesona. Ibu dan Bapak janganlah ragu, sekolahkan anaknya di Sultan Agung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Bambang Tribawono SH.MH. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati tentunya Ketua Pembina ayahanda kami Dr. Andes Haji Asar Kombo, atau saya biasa manggil Abah, yang sabar menghadapi anak-anaknya yang guling-guling ya Pak ya. Apa ya Pak? Yang kami hormati juga pembina, anggota pembina yang senantiasa memberikan masukan pada kami ya. Dan bersama kami menguraikan berbagai persoalan sama Yali. Terima kasih hadirnya. Dan juga Bapak Dr. Didi, terima kasih ilmunya. Juga Yai Romayai Daroji yang sekarang dalam perjalanan karena berangkat dari Jakarta. Termasuk Habib Ayi. Terima kasih Habib Ayi senantiasa mendampingi kami dalam pengadaan. Jadi kami kalau tawar menawar itu sudah punya jagonya sendiri. Kita tidak usah mikir, sudah diselesaikan sama Habib Ayi. Terima kasih. Yang kami hormati juga pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Mohon maaf tadi Habib Hasan izin karena ada yang meninggal, beliau takziah. Saya sangat mengharapkan sebetulnya Habib Hasan untuk bisa hadir bersama kita. Tapi karena ada suatu hal, ya kita doakan aja Habib Hasan dalam kondisi yang baik-baik.
Yang kami hormati juga Prof. Jamil yang sudah hadir, Rektor Unisnu. Beliau juga pernah hadir dalam setiap review ya, Prof ya. Jadi kita itu membiasakan review untuk percepatan pembangunan seminggu sekali. Semua dibuka di situ. Bagaimana pembangunannya, pencapaiannya, berapa uang yang sudah keluar, semua dibuka di situ. Jadi insya Allah pembangunan sekarang itu lengkap, mulai dari perencanaan RAB, Adul Drawing, ya berita acara serah terima, hingga nanti pembayaran pajak kegiatan bangun sendiri. Untuk di Dasmen ini, ya kita sudah keluar 118 miliar untuk di Dasmen. Jadi, ya Prof. Jamil pernah ikut ya Prof, termasuk di Baik juga pernah. Lalu yang saya hormati juga Romo Yai Usman Talib, ini beliau luar biasa memberikan doa sama kita. Dan kita ini bersyukur punya pembina dan pengawas yang semuanya tidak punya kepentingan pribadi. Itu yang kita syukur. Semuanya mulai dari pembina dan pengawas itu hanya mendedikasikan dirinya untuk pengembangan institusi. Di berbagai yayasan itu yang kita lihat ketika pembina, pengawas punya kepentingan sendiri, mesti kondisi yayasannya rusak. Karena di situ terjadi bentrok kepentingan, konflik of interest kan. Dan alhamdulillah ayahanda kami, ya, bapak kami itu menjadi panutan bagi kami. Kami contoh beliau itu karena sama sekali tidak pernah membawa kepentingan pribadi. Semuanya Allah dan lillahi ta'ala. Kita doakan pembina dan pengawas dalam kondisi yang Allah beri kesehatan, kemuliaan, kemudahan dan semakin sayang dengan pengurus. Ini yang terakhir penting. Yang kita hormati juga, mohon maaf Umi, istri-istri daripada pembina dan pengawas, kami lupa, mohon maaf. Umi ini luar biasa buat kita. Ya. Saya sudah diwanti-wanti dulu waktu jadi ketua pengawas, pokoknya sudah sampai elek, ya. Kampus jangan sampai jelek, malu-maluin. Itu Umi. Dan Umi itu senantiasa membuatkan kita telur yang tidak bisa dilupakan. Terima kasih Umi. Dan yang lainnya tentu saja istri daripada pembina dan pengawas yang hadir. Yang saya hormati pengurus, rekan-rekan, saudara-saudara saya yang sekarang punya satu visi. Walaupun kita sering terjadi perbedaan, perdebatan, itu dinamika saja. Tapi hatinya ini pengurus itu luas ya, sabar menghadapi ketua umumnya yang kadang-kadang ya, sumbu pendek. Ya, saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan satu-satu karena waktunya sudah demikian siang. Yang saya hormati juga Bapak Rektor Kiai Haji Profesor Dr. Gunarto SIAKTMU yang kontribusinya luar biasa, membela, memberi masukan kepada yayasan dan memberikan kontribusi saving yang akhirnya salah satunya bisa digunakan untuk pembangunan di Dasmen kita. Ini 118 miliar. Semua di Dasmen kita kecuali PT, karena PT pembangunan masjidnya belum selesai. Kita sudah minta kepada pengurus masjid di PT itu, masjidnya kita ambil alih, kita yang bangun, tapi beliau tidak mau. Akhirnya kita kasih dana stimulan itu 25 juta per bulan. Ya. Jadi kita nunggu masjid itu selesai, baru kita bangun yang di PT. Lalu yang saya hormati dekan-dekan di Universitas Islam Agung yang hadir, dekan hukum, tadi ada Pak Iwan dan segala macam. Mohon maaf, saya tidak menyaksikan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati juga anggota senat universitas yang hadir, guru besar, dekan, wakil dekan, wakil rektor, mohon
Maaf, Pak Dedi, Pak Andre, terima kasih hadirnya. Yang saya hormati juga Direktur Rumah Sakit Umum ya, Semarang Adi Sianto. Lalu Direktur Rumah Sakit, istri saya langsung lihat saya ini. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Ibu Kusuma. Yang saya hormati juga mitra-mitra kita dari bank yang sudah hadir, baik Muamalah maupun BSI dan segala macam yang hadir, terima kasih. Yang kita hormati juga dari pemerintah yang hadir, terima kasih rawuhnya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir pada hari ini, guru-guru. Yang saya hormati kepala sekolah juga, terima kasih semuanya sudah mensupport kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama bersyukur pada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik pada institusi yang kita cintai, menjadikan kebanggaan dalam hidup kita, bahwa kita ini mengerjakan apa yang menjadi amanah kita. Jadi kita bersyukur pada Allah, dan tentunya dengan bersyukur kita yakin kita pada Allah, menggantungkan segala sesuatunya pada Allah. Kita mohon pada Allah agar diberikan kesehatan dan kemudahan, dilancarkan, termasuk dalam membayar utang nanti. Insya Allah terbayar apa? Nanti di 2026 utang yang 150 itu lunas. Kita sudah siapkan. Lalu yang kedua, selawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar mengucapkan bahwa kita mengikuti Rasulullah, tapi melakukan tindakan di mana kita menunjukkan bahwa ini adalah tindakan yang diinginkan dalam Islam, sebagaimana diajarkan Rasulullah. Sekolah-sekolah kita sekarang tidak rusak, sekolah-sekolah kita sudah indah, tidak lagi bau besi, tidak kotor, dan anak-anak bisa nyaman sekolah, ngaji. Semua sudah kita benahi. Termasuk kita menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang memang punya potensi sementara secara ekonomi tidak mampu, itu penting. Kita sediakan 15% itu dari jumlah kursi yang dimiliki Dejasmen sebagai wujud daripada tanggung jawab kita sebagai umat. Ini yang kita harapkan nanti. Beliau Nabi Agung Muhammad SAW berkenan memberikan syafaat pada kita di dunia. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagian yang sekarang dikampanyekan. Mari kita sama-sama membangun karakter birrul walidain, mencintai, menghormati, mengabdi kepada orang tua dengan tulus dan ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya terus terang ini terburu-buru ya, karena ini waktu jamnya sudah harusnya jam 8 kita sudah muter karena masih ada empat tempat yang harus kita kunjungi. Jadi Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar ya, kami sudah menyiapkan 6 bis. Jadi apa, tahun ini kita menambah 3 bis lagi, hasil dari pendapatan teman-teman di perusahaan-perusahaan kita. Jadi tidak hasil dari utang, hasil dari keuntungan melakukan close loop di lingkungannya BWSA itu. Kita tahun ini menambah 3 bis lagi dan bisnya sudah ready. Nanti peresmian launching yang selanjutnya untuk universitas, kami juga akan menyiapkan, tadi Buku semua sudah menyampaikan, mobil untuk dental care sudah siap, mobil untuk rescue sudah siap. Jadi kami sudah menyediakan untuk itu, termasuk beberapa penambahan fasilitas untuk laboratorium di masing-masing fakultas. Jadi kita mendorong betul ya, Bapak Rektor kita, Kiai Haji Gunarto, Profesor Gunarto itu untuk go internasional. Jadi nanti launching yang selanjutnya itu termasuk adalah ICT. Dan kemarin kita sudah berkomunikasi dengan Korea. Ya, Korea berkenan bekerja sama dengan kita, ya, termasuk menyediakan tempat bagi lulusan kita yang mau bekerja di Korea. Sudah kita siapkan, nanti ada Korean Desk di ICP, International Unit Program. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya beginilah kondisi kita saat ini.
kita sebetulnya sudah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun ya, mempersiapkan pembangunan semuanya. Bisa nanti dilihat kelas-kelasnya, bisa dilihat kamar mandi, bisa dilihat bagaimana bersihnya, bagaimana tertatanya, termasuk sudah menggunakan program digitalisasi. Sudah menggunakan program digitalisasi. Maka kalau Bapak Ibu lihat nanti di sekolah-sekolah kita itu untuk yang SMP dan SMA itu sudah menggunakan smart board. Jadi anak-anaknya sudah pakai tab. Insya Allah saya senang, insya Allah kita sudah masuk 10 sekolah terbaik di Kota Semarang. Harapan kami kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah Nasrani ya. Harapan kita yang menjadi lawan besar kita itu cuma Loyola saja. Kalau yang lain insya Allah kita mampu lewat. Itu menunjukkan dedikasi kita dalam menjalankan roda organisasi bahwa kita ini melakukan jihad dan untuk kemajuan agama yang kita anut, yang kita cintai, kita yakini dalam perjalanan. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak Jo, ini Pak Jo berkenan hadir, terima kasih Pak Jo. Ini janji saya Pak Jo. Dulu saya jadi pengurus awal, saya sampaikan pada Pak Jo, saya akan selesaikan sekolah. Saya akan benahi sekolah kita supaya tidak lagi bersaing dengan SD Impress. Dan ini alhamdulillah Pak Jo hadir di sini. Ya terima kasih supportnya Pak Jo. Kita doakan Pak Jo dalam kondisi diberi kesehatan kemudian. Demikian Abang. Ini karena waktunya sudah mepet, saya tidak berapi-api ini Pak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan sekaligus penyerahan berita acara serah terima gedung SMP Islam Sultan Agung 4, SMA Islam Sultan Agung 3, dan Sultan Agung Islamic Boarding School, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Penandatanganan oleh Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Profesor Dr. Bambang Tripowono SH MH, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Dr. Turamat SH SPD MPD. Selanjutnya penyerahan berita acara oleh Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung kepada Ketua Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, peresmian secara simbolis gedung SMP Islam Sultan Agung 4, SMA Islam Sultan Agung 3, dan Sultan Agung Islamic Boarding School ditandai dengan pemotongan pita. Pemotongan pita oleh Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Azhar Kombo, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Profesor Dr. Bambang Tripowono SH MH, dan Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Hasan Toha Putra atau yang mewakili. Sudah pemotongan pita.
Selanjutnya penandatanganan prasasti. Penandatanganan prasasti oleh seluruh Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan seluruh pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Pinjang di tangan, dia bisa di tangan. Ini.
Dilanjutkan dengan foto ngambilnya nggak usah semua, semua. Dibantu ya guys. Ayo abang-abang. Nggak rekam apa? Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, taufik, rahmat serta hidayahnya, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Doa akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Jamil MA. Kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Jamil MA disilakan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابه رسولنا اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه تنجينا من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك من الدرجة وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا واصحابنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والمال.
ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang berkenan hadir dan memberikan doa restu peresmian Gedung Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Semoga kesehatan senantiasa terlimpah pada panjenengan semuanya. Saya selalu membawa acara apabila dari awal hingga akhir terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, dalam acara tur mohon dapat menuju ke bis yang sudah tertera di undangan Bapak Ibu semuanya. Dan untuk konsumsi juga sudah disiapkan di bus semuanya. Terima kasih.